Peristiwa yang sebenarnya sudah lewat tanggal 2 kemarin ada satu seremonial di pemerintahan dengan memperingati hari lahir Pancasila meskipun sudah lewat, tapi ya karena berbagai pertimbangan teknis dan barangkali politis itu dilaksanakan tanggal 2. It's no matter at all ya, itu yang penting terkait substansi dari peringatan hari lahir Pancasila itu apa. Nah, ini yang kemudian justru menurut saya terlewat dari gaung peringatan hari lahir Pancasila itu ya. Karena dinamika politik maupun atmosfer politik kita sedang sangat dinamis, sehingga peristiwa yang harusnya sangat kontemplatif itu justru disoroti oleh media itu sebagai peristiwa yang malah bergeser ke masalah gestur ya, dimana acara kemarin itu dihadiri oleh Mr. Presiden, Vice President, kemudian former President, former Vice President, dan di situ kemudian media itu atau arah kamera itu justru mengarah pada one of participant who looks unconfort, gesturnya itu tidak nyaman gitu ya. Nah, ini kemudian penafsirannya ABCD dan sebagainya, yaitu konsekuensi konsekuensi logis dari dinamika politik. Akhirnya karena kembali lagi bahwa kita peradaban kita itu masih belum rasional betul, maka hal-hal seperti itu menjadi konsumsi yang mengasyikkan gitu ya. Oke, itu ya satu dinamika dalam proses perjalanan peradaban berbangsa kita. Ya, mudah-mudahan ke depan akan jauh lebih rasional, jauh lebih baik, sehingga hal-hal yang tidak substansial, tidak fundamental itu bukan menjadi porsi pemberitaan. Nah, saya akan mengambil ceruk yang hilang dari peringatan hari lahir Pancasila kemarin. Ya, ini ala masyarakat awam, karena saya juga bukan ahli tata negara. Pertanyaannya adalah kenapa para pendiri bangsa itu kemudian mewariskan kepada bangsa ini Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pembukaan itu terdapat butir-butir Pancasila. Terus apa relevansinya bagi perjalanan bangsa Indonesia? Nah, saya menerjemahkan sekali lagi secara awam bagaimana posisi Pancasila itu di Indonesia seharusnya gitu ya. Jadi para pendiri bangsa sudah meneguhkan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian diharapkan sila kedua itu akan terjadi, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia itu mestinya adil dan beradab gitu ya. Kalau menginternalisasi nilai-nilai ketuhanan. Nah, kemudian kalau kita sudah adil dan beradab, maka otomatis persatuan Indonesia itu akan sangat mudah dicapai. Kalau persatuan dicapai, maka sila keempat yang itu tercermin pada perwakilan suara kita di parlemen itu juga akan berjalan sebagaimana mestinya.
suara di parlemen adalah suara rakyat, bukan lagi suara eh, mohon maaf kalau yang sekarang ini bukan suara rakyat, yang penting adalah suara kepentingan partai gitu. Dimana ketika masyarakat rakyat itu hanya dibutuhkan pada saat pemilu, ketika pemilu usai ya sudah, mereka seolah-olah punya logika sendiri, punya perjuangan kepentingan tersendiri. Ya, ini yang kalau dilihat dari tolok ukur substansi nilai Pancasila ini sebetulnya masih bermasalah sila keempat ini di dalam implementasinya di dalam kehidupan berbangsa kita. Nah, kalau sila keempat itu berjalan sebagaimana mestinya, maka sila kelima itu juga mudah diperoleh, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Nah, ini alur berpikir semacam ini sudah direnungkan dalam-dalam oleh para pendiri bangsa, sehingga akan ya menjadi guidance kita untuk memahami fenomena yang terjadi di Indonesia berdasarkan apa yang sudah direnungkan oleh para pendiri bangsa. Misalnya pertanyaannya begini, kenapa kok keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu belum tercapai? Boleh jadi, ya ini harusnya jadi membalik ke atas. Boleh jadi ya sila keempat itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Para wakil rakyat yang duduk di parlemen itu belum betul-betul mencerminkan suara rakyat. Bahkan rakyat harus dalam beberapa hal harus dorong-dorongan dengan aparat untuk menyampaikan aspirasinya ke gedung dewan. Nah, ini satu pertanda bahwa sila keempat itu juga masih bermasalah. Kenapa begitu? Kita naik ya karena persatuan kita belum berjalan dengan baik, sehingga terjadi hal-hal yang taruhlah seperti kontradiktif yang terjadi antara elemen masyarakat dengan anggota parlemen gitu ya. Kenapa persatuan bermasalah? Ya karena kita sebagai bangsa Indonesia belum adil dan beradab dalam bernegara. Kenapa begitu? Ya kita patut pertanyakan bagaimana cara kita berketuhanan. Nah, ini kira-kira sekali lagi ini logika dan bahasa awam dalam memaknai posisi Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya meskipun kemarin hadir Ketua Dewan Penasihat BPIP, ya mantan presiden juga yang itu dengan bercanda saya iri dengan gaji yang diterima yang mencapai 100 juta lebih per bulan, yang ya mohon maaf belum memberikan kontribusinya dalam mensosialisasikan Pancasila sebagai seperti yang saya terjemahkan tadi. Saya kira Pancasila itu tidak sekedar saya Pancasila kemudian Indonesia berdasarkan Pancasila, tapi seperti apa pengejawentahan dari nilai-nilai Pancasila dalam bernegara itu seperti apa. Ini yang mohon maaf, ini saya sebagai orang awam mengkritik keberadaan BPIP, mohon untuk merenung ulang bahwa ya BPIP sebagai satu lembaga untuk istilahnya mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, it's okay, tapi buat apa yang rakyat membayar dengan, ya kalau untuk ukuran saya tetap saya anggap terlalu tinggi begitu ya.
gaji yang diterima oleh para punggawa BPIP. Sementara sosialisasi tidak sebatas Pancasila adalah dan bla 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 gitu ya, tapi how to implement, justru ya implementasi nilai-nilai Pancasila itu yang pertama kali yang harus melaksanakan itu justru di jajaran pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif maupun semua elemen yang itu menjadi wakil rakyat di lembaga apapun. Salam konstitusi.